Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisriati, guru dari SMA Negeri 1 Kepembaru, mengajar sosiologi. Ya, saya akan menampilkan materi untuk kalian kelas 11 semester ganjil pelajaran sosiologi dengan materi bentuk-bentuk masalah sosial. Nah, khususnya untuk anak-anakku dari SMA Negeri 1 Kepembaru, silahkan menyaksikan, silahkan komen dan subscribe ya. Nah, bentuk-bentuk masalah sosial. Nah, tujuan pembelajaran kali ini melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk masalah sosial. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab bentuk-bentuk masalah sosial. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil alternatif solusi penyebab bentuk-bentuk masalah sosial dengan Canva dalam bentuk infografis dan slide PowerPoint. Nah, amatilah gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan salah satu dari bentuk masalah sosial. Nah, ini salah satu bentuk masalah sosial ya. Nah, pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Bentuk-bentuk masalah sosial ini. Nah, yang akan kita bahas yaitu bentuk-bentuk masalah sosial yang terdiri dari kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit menular, dan kenakalan remaja. Nah, bentuk-bentuk masalah sosial yang pertama yaitu kemiskinan, yang mana merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Nah, di sini anak-anak ya, teman-teman adik-adik yang lain bisa dilihat ada gambar kemiskinan di mana di sini terlihat ada yang memberikan ya, ada yang kayak pengemis seperti itu. Nah, kita lanjut bentuk-bentuk kemiskinan. Kemiskinan itu bentuknya yang pertama ada kemiskinan absolut, merupakan tahap di mana individu itu sulit atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus mendasar agar dapat menyambung hidup. Nah, contohnya apa? Nah, di sini apabila ada seorang yang mengalami disabilitas atau lumpuh, maka ia tidak sanggup untuk mencari pekerjaan yang upahnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum. Apalagi ia adalah hidup dengan sebatang kara sehingga ia terjebak dalam lingkaran kemiskinan atau tidak dapat merubah nasib. Untuk bentuk-bentuk kemiskinan yang kedua yaitu kemiskinan relatif, merupakan kemiskinan yang melanda seseorang namun masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Misalnya seorang buruh yang selalu berangkat ke pabrik ya menggunakan sepeda, tetapi ia menyadari bahwa teman-temannya telah mempunyai sepeda motor. Nah, ketika itu pun ia merasa kurang mampu dibandingkan dengan rekan-rekannya karena di sini ya sepeda motornya itu lebih bagus dengan teman-temannya daripada yang ia miliki. Nah, ketika itu pun ia merasa kurang mampu dibandingkan dengan rekannya. Jadi ketidakmampuan seseorang dalam hal ini adalah kemiskinan yang termasuk relatif di sebagian besar yang ditentukan oleh individu sendiri. Untuk bentuk-bentuk kemiskinan selanjutnya yaitu kemiskinan kultural. Nah,
Kemiskinan kultural itu merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan unsur budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itu kemiskinan kultural. Kultural itu juga bisa diartikan sebagai culture atau budaya. Nah, jadi di sini cenderung tidak memiliki motivasi. Jadi tidak menginginkan seperti misal di sebuah desa itu misalnya di tetangga mana ada yang beli sepeda baru, mobil baru, tetapi dia tidak menginginkan ketika tetangganya beli dia tidak ingin, tidak termotivasi. Nah, di sini termasuk kemiskinan kultural. Apa adanya lah punya saya itu, yang saya punya itu apa. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kemiskinan masalah sosial yaitu yang kedua ya, pengangguran. Nah, adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Nah, pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif. Nah, di sini dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Kadang ya, pengangguran ini sendiri memang ada yang memang karena kondisi fisik ya, yang tidak mampu untuk bekerja. Nah, sehingga menjadi menganggur. Selain itu juga bisa disebabkan karena malas. Selain malas juga lowongan pekerjaan yang sempit, misalkan ada pendapat bahwa eh, yang sudah berpendidikan tinggi kok menganggur. Nah, seperti itu. Padahal banyak sekali usaha yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan, namun di sisi lain belum ada yang lowongan yang atau perusahaan atau kantor yang mau menerima, sehingga banyak yang terjadi meskipun sudah lulusan sarjana tetapi belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan. Nah, selain itu juga kondisi fisik seseorang yang misalnya ada lowongan pekerjaan. Nah, tetapi berat yang dibutuhkan, tetapi di sini kondisi fisiknya tidak mampu sehingga juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi menganggur. Nah, untuk jenis-jenis pengangguran ada pengangguran terbuka, di mana pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Nah, pengangguran terbuka ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Untuk jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini adalah kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Nah, mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. Nah, di sini sama ya, kemarin itu banyak terjadi PHK karena karena dampaknya COVID-19 sehingga menyebabkan para pekerja yang diberhentikan seperti itu. Nah, di sini juga ada gambar ya yang paling pojok, di mana di situ ada gambar seorang laki-laki yang merenung sendiri karena belum mendapatkan sebuah pekerjaan. Untuk jenis-jenis pengangguran yang selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Nah, kalau pengangguran musiman di sini kondisinya disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara.
Nah, biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan seperti petani dan nelayan. Nah, di sini karena ya saya sendiri adalah dari keluarga petani di sini uh, memang terjadi ketika misal di desa saya itu ada musim ketika penghujan, yaitu para petani adalah bekerjanya ada yang meraktor atau dengan traktor, di situ sawah ditraktor, ada yang memacul itu untuk yang bapak-bapak atau yang lelaki, sedangkan yang perempuan namanya tandur. Nah, di situ di musim penghujan berarti para petani sesuai dengan musim ya, jam 5 pagi sampai jam 10, kadang sampai 11 itu bergantian menanam padi atau namanya tandur kalau orang desa menyebutnya. Nah, di situ bergantian dari sawah satu ke sawah yang lain punyanya orang. Nah, orang yang punya sawah menyuruh tetangganya, di mana di situ harga atau nilai orang pekerja itu dihargai 45, kadang 50.000 dengan makan dan uh, tanda kutip apa ya, selain makanan itu ada jaminan ya, atau jajanan. Nah, di situ yang untuk ibu-ibu itu sekitar jam 5 sampai jam 11 itu sudah berganti di 3 sawah yang berbeda. Nah, seperti itu. Untuk yang ada juga yang kayak di misal dalam satu petak sawah itu membutuhkan 10 atau 12 orang. Sekarang itu berbeda karena langka ya, orang sekarang untuk bekerja di sawah itu sulit mencarinya, sehingga kadang di nama lainnya kalau orang desa ngomongnya itu dirangkep. Jadi misal dibutuhkan 12 orang untuk menanam padi sehingga hanya 6 atau 5. Nah, di situ biar nanti uangnya dibagi lagi. Nah, seperti itu. Untuk yang para bapak-bapak atau yang laki-laki itu biasanya ndaut setelah di traktor, itu ndaut. Nah, di situ bekerjanya yaitu dengan uh, jam 6, sekitar jam 6 sampai jam 4 itu kalau tidak istirahat duhur. Tapi kalau ada langsung tanpa istirahat biasanya jam 1, jam 2 itu sudah pulang. Di situ dibayar sebesar 100.000 rupiah. Nah, di sini ketika sudah selesai maka terjadilah ya, sudah semuanya sawah sudah tertanam padi semuanya, maka terjadilah yang namanya pengangguran. Pengangguran dalam hal ini adalah pengangguran musiman. Dengan lagi perbedaan musim di musim kemarau. Kalau di musim kemarau, kalau di desa ibu di sini ada pekerjaan petaninya adalah menanam tembakau. Selain itu adalah cabai. Nah, di sini yang punya sawah sajalah yang bekerja. Selain itu yang mau misalnya macul ya, kata lain dari orang tani mengatakan macul, itu untuk menanam tembakau. Yang lainnya yang tidak bisa macul ya di situ terjadilah pengangguran. Nah, seperti itu termasuk contoh dari pengangguran musiman. Nah, di situ ya. Selanjutnya adalah jenis pengangguran setengah pengangguran, di mana kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit. Nah, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu, itu jenis pengangguran yang setengah menganggur atau pengangguran. Bentuk-bentuk masalah sosial yang ketiga yaitu kriminalitas. Nah, kriminalitas sendiri itu berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Nah, kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu.
Nah, kalau dari dalam atau biasanya disebut dengan faktor intern ya, kalau dari luar dari eksternal. Nah, tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat ini sangat beragam bentuknya. Seperti apa saja? Di sini dijelaskan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, tindakan kriminal ini kadang sampai ada ya yang membunuh karena selingkuh bisa dalam rumah tangga. Nah, karena terpepet ekonomi, nah itu juga terjadinya pembunuhan. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat ini harus menjadi perhatian pada aparat polisi dan masyarakat sekitar. Dampak tindak kriminal diantaranya adalah merugikan pihak lain, baik itu material maupun non-material. Nah, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, dan mengakibatkan trauma kepada para korban. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk masalah sosial, kesenjangan sosial. Nah, biasanya kesenjangan sosial ini terjadi karena adanya antara yang kaya dengan yang miskin, di mana yang orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, yang diartikan kesenjangan sosial di sini merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat di sini antara lain yaitu satu, menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. Yang ketiga adalah rendahnya mobilitas sosial. Yang keempat, adanya pencemaran lingkungan alam. Yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat, seperti munculnya tindakan kriminal, adanya kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu bentuk-bentuk masalah sosial penyakit menular. Nah, penyakit menular itu adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik yaitu virus, bakteri, dan fungsi serta parasit. Nah, keberadaan mereka ada di dalam atau permukaan tubuh sehingga dapat menyebabkan infeksi. Nah, di sini juga terlihat ya ada beberapa kayak bakteri atau virus, bisa dikatakan juga jamur. Nah, ini dilihatkan di pojokan. Nah, di dalamnya ternyata virus itu bukanlah organisme hidup. Sebaliknya, mereka adalah fragmen asam nukleat yang dikemas dalam mantel protein yang membutuhkan sel hidup untuk bereplikasi. Nah, ada banyak virus lain yang ditransmisikan antara manusia dan yang secara signifikan menyebabkan penyakit dan kematian. Salah satunya yang baru-baru ini muncul yang menjadi masalah global yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, selain COVID-19 juga ada penyakit menular yaitu adanya HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel. Nah, jika makin banyak sel yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang rentan diserang berbagai penyakit. Nah, HIV yang tidak segera ditangani ini akan berkembang yang menjadi kondisi yang serius sehingga akan menyebabkan AIDS. Nah, AIDS itu adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.
Penularan HIV di sini akan terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Nah, perlu diketahui HIV itu tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Nah, bentuk masalah sosial ya, yang lain itu ada lagi kenakalan remaja. Nah, apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu memiliki arti yaitu kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Nah, dengan demikian kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Nah, masa remaja dikenal dengan masa storm dan stres di mana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Masa remaja itu identik dengan lingkungan sosial di tempat berinteraksi, membuat mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif. Nah, di sini banyak sekali kenakalan remaja ya di sini. Nah, di sini digambarkan ada kenakalan remaja karena faktor misalnya broken home atau perceraian kedua orang tua yang menyebabkan seseorang itu akan mendorong terjadinya kenakalan remaja karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, perhatian. Terkadang ada yang setelah bercerai ditinggal anaknya dititipkan kepada neneknya sehingga akan berbeda kasih sayang antara orang tua terhadap anak, beda dengan nenek terhadap anaknya. Nah, di sini ketika misalnya kalau keluar malam, kalau orang tua mungkin akan mencari di mana anaknya, di mana anak saya kok belum pulang. Tetapi kadang kalau ada yang misal tinggal dengan kakek atau neneknya, mungkin hanya oh iya keluar dengan teman-temannya, mungkin hanya seperti itu, tidak bingung kalau mencari anaknya. Jadi faktor kasih sayang ini juga sangat mempengaruhi identitas diri, kondisi lingkungan itu sangat menyebabkan kenakalan remaja. Apalagi dengan pemilihan teman, pergaulan yang sangat bebas, pulang malam, tidak ada kontrol diri yang kuat terhadap si anak tersebut sehingga anak tersebut itu akan bahkan biasanya bisa terjadi melakukan minum-minuman keras dan narkoba. Selain itu juga biasanya karena di sini anak yang sudah tidak ya, dalam arti kasih sayang kurang sehingga melampiaskannya kadang bersama dengan teman-temannya karena di sini dia ingin mencoba. Bahkan ada kadang yang seperti anak pang, anak jalanan. Nah, di situ karena kebebasannya, nah di situ tidak ada kontrol yang kuat sehingga menyebabkan mendorong terjadinya kenakalan pada diri remaja tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab bentuk-bentuk masalah sosial di mana terdiri dari faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologi, dan faktor psikologi. Dilihat dari yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang tidak merata atau tidak stabil. Contohnya adalah karena kemiskinan, pengangguran, inflasi, krisis moneter, korupsi, dan penjarahan sumber daya alam. Nah, ini kalau dilihat dari faktor ekonominya, faktor penyebab bentuk-bentuk masalah sosial. Untuk faktor budaya, faktor ini sangat berkaitan dengan adanya perbedaan atau pertentangan antara nilai-nilai, norma-norma, atau kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat. Contohnya adalah adanya diskriminasi atau di sini penindasan. Nah, intoleransi dan radikalisme,
vandalisme, dan kenakalan remaja. Itu kalau dilihat faktor bentuk masalah sosial dari faktor budaya. Untuk faktor biologi, ini adalah faktor ketiga ya. Nah, faktor ini berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik atau mental masyarakat yang terganggu atau terancam. Nah, tadi contohnya adalah penyakit menular. Nah, penyakit menular ini selain tadi ya yang sudah dijelaskan di depan, yaitu selain COVID itu ada penyakit menular karena HIV atau AIDS. Nah, di situ yang menyebabkan biasanya sering terjadi itu adalah kalau dilihat dari HIV itu karena di situ ada bergonta-ganti pasangan dengan melakukan hubungan seksual tanpa adanya alat atau dalam tanda kutip ya di sini alat untuk mencegah terjadinya HIV tersebut. Nah, selain itu adalah penyakit endemis, gizi buruk, penyakit saraf, gangguan jiwa, dan bunuh diri daya alam. Selanjutnya adalah dilihat dari faktor psikologis. Nah, faktor ini berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Nah, di dalam jiwa seseorang kadang orang yang pendiam itu karena dia tidak mau menceritakan masalahnya kepada orang lain, maka ditahan dengan sendiri sehingga menyebabkan batin dan emosional ini tidak terkendali, terkadang bisa menyebabkan yang terjadinya stres atau depresi dan kemudian terjadilah yang namanya bunuh diri. Nah, faktor ini berkaitan dengan
Jadi, alternatif solusi penyebab bentuk-bentuk masalah sosial adalah satu dengan mengembangkan industri kecil di pedesaan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal, menanamkan nilai moral dan agama sejak dini di mana orang tua memberikan pendidikan karakter, memberikan pendidikan moral. Nah, dari sejak kecil seperti itu ya, memberikan bantuan asuransi kesehatan berupa kartu KIS, memberikan dana bantuan operasional sekolah BOS kepada siswa, memberikan program beasiswa dan memberikan bantuan langsung tunai BLT secara tepat sasaran. Nah, itu bisa membantu kalian. Terima kasih. Itu adalah dari materi kelas 11 ya, bentuk-bentuk masalah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.